يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari dikabulkannya doa-doa kita. Hari ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita syukuri nikmat ini dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, maka Allah akan jadikan untuk kita makhrajan, jalan keluar, solusi untuk semua permasalahan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali pernah mengatakan, berbicara tentang puasa, jangan hanya berbicara tentang lapar dan dahaga saja, tetapi cobalah masuk lebih dalam agar kita tahu apa hakikat puasa itu sebenarnya. Al-Imamul Ghazali dalam Al-Ihya Al-Ulumuddin mengatakan bahwa puasa itu konteks yang pertama adalah tentang ketaatan. Al-ita'ah bi ghairi hujjah. Ketaatan tanpa hujjah, tanpa argumentasi apapun. Dalam bahasa Al-Quran sering kita dengar, qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Jangan sampai puasa kita ini nanti salah niatnya. Niat ingin diet, niat agar sehat, niat agar mendapatkan buka bersama, niat agar mendapatkan rezeki, niat ini dan niat itu. Adapun segala manfaat yang kita peroleh dari puasa kita itu nanti setelah konteks ketaatan yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Karena puasa itu yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka jawaban seorang mukmin adalah qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Itu yang harus kita terapkan dalam hati kita. Kemudian konteks yang kedua adalah konteks pengorbanan dan persembahan. Maka persembahkanlah puasamu, lapar hausmu, sahur dan buka puasamu, tilawahmu, zakatmu, tarawihmu, tahajudmu, semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu. Semua amal manusia adalah untuk manusia itu sendiri. Dicatat rapi oleh malaikat. Jika amalnya soleh, maka dicatat dan disimpan dalam suatu tempat yang namanya aliyin. Inna kitabal abrari lafi aliyin. Adapun amal manusia yang berisi tentang kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan,
maka dicatat rapi oleh malaikat dan ditempatkan di suatu tempat yang namanya sijjin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Illa shaum, kecuali puasa. Saking rahasianya amalan puasa ini, malaikat pun tidak bisa mencatat amal ibadah yang disebut puasa ini. Kenapa? Karena puasa ini hanya untuk Allah. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita juga sering dilatih saat kita sholat, kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi jangan sampai niat puasa kita karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat puasanya, niat tilawahnya, niat tahajudnya karena ustadznya misalnya, maka kita termasuk orang yang disindir oleh Rasulullah. Rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu illal ju' wal atas, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah konteks pensucian, atau yang sering kita dengar dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Dalam surat Al-A'la sering kita dengar, qad aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung siapa itu man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa pada taraf pensucian rohaniyah itu? Langkah awalnya adalah kita meningkatkan grade puasa kita, meningkatkan level puasa kita. Yang tadinya hanya puasa orang awam, yang penting tidak makan, yang penting tidak minum, kita tingkatkan menjadi puasanya orang yang khos, puasa orang yang khusus, yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi menahan seluruh panca indera kita. Lesannya dijaga, pandangannya dijaga, pendengarannya dijaga, perbuatannya dijaga, bahkan hatinya dijaga dari segala hal maksiat dan mungkarat yang bisa merusak kesucian puasa itu. Kemudian ada 3 tahapan konsep pensucian diri ini. Yang pertama adalah takholli. Takholli artinya kosong. Apa maksudnya? Mengkosongkan jiwa kita dari hal-hal yang bisa merusak hati kita. Iri, dengki, hasud, sum'ah, takabur. Ini adalah virus-virus penyakit yang bisa merusak hati kita. Maka di Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam virus tadi. Yang kedua adalah tahalli. Setelah jiwa kita bersih dari virus-virus tersebut, maka kita isi, kita hiasi dengan amal-amal solih. Tidak hanya yang wajib-wajib saja, tetapi kita tambah, kita hiasi dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kalau hatinya bersih, maka kita gampang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal darah. Fa in saluhat saluha jasadu kulluh. Apabila segumpal darah tadi bagus, bersih, maka anggota tubuh yang lainnya menjadi bagus. Tetapi sebaliknya, wa in fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah tadi rusak, kotor, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi berbuat kotor pula. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa segumpal darah tadi adalah hati kita. Kemudian yang terakhir, yaitu tajalli.
Tajalli artinya nampak, terbuka, tersingkap hijabnya. Bukan berarti kita berhalusinasi bisa melihat Allah, kita berhalusinasi bisa melihat hal-hal yang gaib. Tetapi yang dimaksud tajalli adalah tidak pernah lupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafasnya, setiap langkah kakinya, setiap pendengarannya, bahkan bisikan hatinya selalu diiringi dengan zikrullah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang dia lihat, setiap yang dia rasakan, baik sedih maupun bahagia, baik suka maupun bencana, seluruhnya selalu bermuara kepada Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga puasa kita pada tahun ini bisa lebih baik, bisa lebih berkualitas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.